Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ingin menjelaskan mengenai dunia walek karena ada lagi pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar saudaraku ya. Saya ingin menjelaskan mengenai toke. Ini saudara gini ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini toke. Ini lagi saya memang pernah jelaskan sebenarnya ini mengenai toke ya. Ini juga ini toke ini sangat menggemaskan di dalam RBW ini ya. Jadi oke lah saudaraku, terima kasih banyak atas sharingnya lagi karena kita akan sharing lagi saudaraku ya. Tolong disimak videonya ya, ditonton ya sampai full supaya ada pembelajaran, ada ilmu yang bisa kita dapat di dalam. Namun sedikit kita harus syukur ya saudaraku ya. Begini saudaraku, ini mengenai pertanyaan saudara kita ini mengenai toke. Ini toke dan dia punya RBW itu agak lambat. Jadi saya kupas lagi secara perdetail, secara meluas, mudah-mudahan ada pembelajaran buat saudara kita di bawah di kolom maksud saya mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, bisa kita praktekkan di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBW agar supaya kita punya walek itu bisa terpacu ya, bisa berkembang biak, beradaptasi, begitupun juga koloninya akan meledak ke depannya. Ini yang bahasa meledak ini, waduh, betul-betul ya. Jadi oke lah saudaraku, saya lanjut ini pertanyaan secara perdetail karena sempat saya jawab itu di bawah kolom komentar. Tunggu konten tutorial selanjutnya. Ya, jadi itu yang sebelum saya angkat saudaraku, mau maaf ya, nanti lain kali kalau ada waktu luang sehat, kita sama-sama sehat akan saya angkat ya. Dan begitupun juga saudara yang belum saya angkat, jangan sampai terlewatkan, tolong dikomentari kembali. Nanti saya angkat kembali ya saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya sebenarnya ini lucu ini tokenya ini juga toke ini mengganggu sekali walek di dalam ruangan RBW ini. Ini bikin stres petani walek. Begitupun juga yang induk walek ya, di makanan, disergap anaknya itu, dihantam semua. Jadi saya lanjut saudaraku ya mengenai toke di dalam ruangan RBW. Kalau mengenai toke, cara mengatasi toke di dalam ruangan RBW, diusahakan kita harus betul-betul itu memperhatikan bagian dalam ya, memperhatikan di sela-sela, karena toke itu biasa dia itu melengket di pinggir-pinggir sela-sela. Yang main sama aku sela-sela, kadang kalau dia pakai pailin, dia ada kamar, biasa di sudut-sudut itu. Karena sering juga terjadi di rumah. Tapi kalau ada di rumah itu, saya tidak lepaskan hidup itu toke. Karena merusak, betul-betul itu toke itu merusak, betul-betul itu populasi walek itu. Orang sudah pusing, tambah lagi ada toke lagi makan ngana, tambah pusing kita itu. Ya, populasinya itu dihantam semua. Cara menangani toke di dalam ruangan RBW saudara-saudaraku tidak susah. Kenapa saya mengatakan tidak susah? Karena di dalam ruangan tertutup, toke itu enak dikejar. Tidak susah, tidak sulit itu dikejar toke, karena di dalam ruangan RBW itu agak sempit. Larinya toke itu bingung. Sisa kita ikuti saja senter. Ya, kita ikuti senter itu toke, baru kita pukul. Jangan lepaskan hidup itu toke, karena kenapa? Itu satu sama dengan burung hantu itu. Itu toke, karena anak dia makan, induk pun juga dia makan kalau dia dapat. Jadi kita harus betul-betul itu profesional bagian di dalam RBW, karena kenapa? Toke itu sangat fatal bagi walek, karena dia itu betul-betul itu menghambat populasi, menghambat koloni, perkembang biak untuk kedepannya. Karena toke itu memangsa, itu dihabiskan itu. Kalau toke di dalam itu bersarang itu istilahnya, toke itu juga tinggal di dalam sampai dia bertelur beranak. Karena toke juga berkembang biak, habis itu anaknya saudaraku ya. Tidak ada populasi, kita tunggu gimana caranya kita tunggu sarang kalau tidak ada anaknya, dihantam semua toke. Jadi memang perlu itu kita waspada di toke, karena toke itu sangat fatal bagi walek. Begitupun juga kita itu harus betul-betul itu bunuh kalau ada toke ya, jangan dibiarkan begitu, karena dia juga berkembang biak di dalam itu, dia juga bertelur juga toke seperti walek. Baru toke itu banyak anaknya, banyak telurnya. Beda dengan walek hanya 2, seperti burung merpati. Burung merpati itu hanya 1 pasang jantan betina, begitupun juga burung walek. Tetapi kalau toke tidak ada bedanya dengan cicak.
itu banyak telurnya. Nah, jadi diusahakan kalau kita masuk di dalam ruangan RBW, nomor satu yang kita itu saya ulang ya, nomor satu yang kita periksa itu adalah toke. Memang saya jempol saudaraku, ini pertanyaannya luar biasa ya, luar biasa dan lucu. Hantam saja itu toke di dalam saudara, jangan dibiarkan itu berkembang biak juga itu toke ya, menghambat itu betul-betul populasi walet ya. Jadi okelah, saya lanjut ini mengenai pembahasan saudaraku ya. Itu di dalam ruangan RBW tolong dioptimalkan semua ya, bagian di dalam RBW. Setelah kita itu tadi memeriksa bagian dalam predator yang bisa menghambat populasi koloni, itu nomor satu, saudaraku. Oke lah, kita mengatakan sudah banyak kanakan, banyak anak, banyak telur. Tetapi kalau banyak juga predator, akan habis ujung-ujungnya. Apa yang kita tunggu? Ya, telur dia makan. Coba sarang dikikis, anak juga dimakan karena adanya predator. Jadi itu harus dibasmi, disemprot. Itu toke itu cara bahasanya teman-teman itu, gimana caranya itu toke kita bisa atasi. Sebenarnya itu toke itu sebenarnya tidak susah saudaraku. Kelihatan itu di dalam, kelihatan karena ruangan walik itu tidak terlalu bagaimana ya, istilahnya itu kan ruangan hanya yang membendung, yang menghalangi itu plak hanya sirip. Telusuri saja itu dari sirip ke sirip, kita senter saja dari sudut ke sudut. Toke itu gitu, enak itu didapat itu toke. Apalagi kalau bunyi ya, itu ada di video sub saya juga, itu ada itu toke saya bunuh itu. Itu perehapan bangunan yang saya rehab itu. Saya dapat toke saya bunuh di situ. Karena buat apa, ini bisa menghambat semua ini populasi. Ya. Jadi, oke lah saudara, sudah paham ya mengenai tokenya ya. Kita tidak bisa mengatakan kita memasang perangkap apa, tidak usah, kejar aja itu toke di dalam. Baru kita itu istilahnya pukul kalau ada. Itu tidak susah itu. Hanya agak susah itu kalau bangunan biasa, kalau antara plak dengan antara lantai dengan plak itu agak menjauh, agak tinggi ya, itu biasa agak susah, harus pakai kasteleng. Ya, harus pakai kasteleng. Tapi ya pakai juga tongkat-tongkat yang panjang untuk tusuk itu toke. Jadi oke lah saudaraku ya, ini lucu ya, mohon maaf ya. Itu cara tadi mengatasi toke. Jadi itu populasi saudaraku di dalam ruangan RBW. Kalau kita sudah periksa mengenai tadi predatornya sudah aman, semua aman, diusahakan itu diperiksa bagian-bagian di dalam dinding-dinding. Yang mana yang saya maksud di bagian di dinding-dinding, biasa juga itu ada rumput masuk. Ada rumput di dalam itu. Dia lewat di ventilasi angin. Karena dia lewat di ventilasi angin, adanya tadi itu burung gereja yang bawa. Kan pernah juga saya bahas ini mengenai burung gereja. Tidak apa-apa, saya ikutkan ini saudaraku ya. Karena itu burung gereja biasa bawa rumput kalau tidak lepas penutupnya dari luar. Istilahnya penutup itu pipa dok. Istilahnya dok, penutup pipa. Biasa itu burung gereja kasih masuk rumput. Karena saya juga biasa dapat di rumah. Itu penutupnya di luar lepas. Itu burung gereja itu bawa juga rumput di dalam itu. Itu semua ya. Jadi itulah saudaraku, gimana caranya supaya kita bisa mengakali, kita bisa konsisten bagi di dalam ruangan RBW. Ya saudaraku ya, jangan terlalu dibiarkan, jangan dibiarkan begitu saja itu ruangan. Karena banyak yang petani-petani wale itu saya akan bermasa bodoh kalau sudah berdiri bangunannya itu dibiarkan saja. Apalagi kalau banyak aktivitas sehari-harinya itu, dibiarkan saja begitu. Paling dia itu lihat dari luar itu, banyak burung terbang di atas, keluar masuk. Tapi bagian dalam itu dia tidak tahu apa banyak hama di dalam, predator atau gimana. Itu. Jadi pernah saya mengatakan jangan sekali-kali masuk. Memang jangan sekali-kali masuk. Justru itu saya selalu mengutarakan kalau kita di dalam diusahakan diperiksa semua baru kita keluar. Setelah kita keluar itu kan sudah aman saudara ya. Itu masuk saya, jangan masuk saja periksa sarang, telur, kanakan. Itu yang nomor satu itu predator. Begitupun juga kelembaban.
itu kelembaban itu jangan dibiarkan itu kolamnya. Kalau menggunakan kolam panjang kali lebar kali ketinggian, usahakan itu airnya itu terisi dengan penuh, ya. Usahakan itu terisi dengan penuh agar supaya kalau seumpamanya kolamnya terlalu tinggi ya tidak usah juga dipenuhi, istilahnya disesuaikan saja dengan kelembaban. Karena ada ukuran kelembaban itu. Kalau kita memakai termometer alat ukur itu kelembabannya itu mencapai itu 87, 88, 89 sampai 95%. Ya, bisa sampai 100 lebih bagus lagi. Ya, tapi yang paling bagus itu kita tindis itu 95. Kalau menggunakan alat ukur termometer yang dibeli di toko, ya. Tetapi kalau saudaraku tidak pernah saya menggunakan yang kayak gitu-gituan, semacam alat-alat pendeteksi hawa suhu dan hawa kelembaban. Saya itu hanya meraba, oh ini hawa dingin, ini apa ya, ini udaranya masuk, ini bagus udaranya masuk, sampai dia bisa menyatu. Yang mana saya maksud menyatu antara suhu dan kelembaban, itu yang diinginkan walek. Nah itu saudaraku ya, nah gitu. Jadi usahakan saudaraku continue di dalam ruangan RBW ya. Nah, selalu berulang-ulang itu. Makanya jangan bosan saudaraku ya. Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Karena kita itu memang kita harus betul-betul mengetahui mengenai di dunia walek. Kita harus mengetahui bagian dalam. Ya, itu saudara ya. Nah, semacam kayak itu Twitter ada juga pertanyaan itu mengenai Twitter apa yang bagus, Bang. Sebenarnya Twitter itu banyak tingkatan, karena ada juga Twitter ini apa ya, banyak macam saudaraku ya, tingkatan Twitter, ketergantungan dari Twitter apa yang kita gunakan saudaraku ya. Ya, yang penting suaranya itu bisa merespon. Ya, kan itu Twitter itu dia hanya keluarnya suara di situ. Ya, ada yang Arrow, ada yang Optima, ada yang apa ya, Audas, ada banyak macam itu. Banyak macam itu Twitter. Nah, ketergantungan. Jadi hanya cara itu membutakan burung supaya burungnya itu bisa beradaptasi dengan tenang, dengan baik, adem, dia bisa berkembang biak, bikin polesan sampai dia kasih jadi sarang, bertelur sampai di atas sana, itu calon populasi. Ya, nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jangan dibiarkan saja, karena banyak itu saudara itu dibiarkan saja bangunannya. Kenapa saya mengatakan banyak dibiarkan? Karena selama ini perjalanan saya ini jarak jauh ini, kalau saya biasa lihat itu walek itu banyak yang galau, banyak yang mengeluh. Nah, makanya dari itu saudaraku ya, bukan lagi 100 itu, bukan lagi 1000 yang mengeluh di petani-petani walek. Nah, semua itu mau merasakan hasil, tapi gimana caranya mau merasakan hasil kalau bangunannya itu dibiarkan begitu saja? Nah, sedangkan kita rawat, kita perhatikan bangunan belum tentu. Memang ada bahasa mengatakan kalau itu dibiarkan saja itu nanti akan banyak burungnya. Memang betul kalau itu dibiarkan. Tetapi ada kan namanya ini walek kandang ya. Walek kandang itu kita harus betul-betul itu continue bagian dalam. Ya. Gimana caranya kalau dibiarkan kalau habis airnya habis di dalam itu panas. Beda kalau ruangan dingin, biar tidak kita pakai air menggunakan kolam. Kalau ruangannya meluas seperti ruangan masjid, itu gedung-gedung yang luas itu, biar tidak ada kolam di dalam itu kalau luas. Karena itu hawa udaranya masuk di dalam itu luas, tempat udara masuk di dalam berputar-putar. Biar tidak ada kolam sebenarnya kalau bangunan luas kayak gedung. Kan banyak gedung itu saudara-saudara kita yang ditutup itu tidak pakai kolam, banyak burungnya di dalam. Tapi kalau ruangan sempit rendah lagi dari plat 1,50 meter, ada saya dapat itu 1,50 meter, nanti kita tunduk baru kita bisa. Kalau seperti saya ini, tinggi saya ini 177 sampai saya masuk itu saya tunduk. Kenapa saya mengatakan saya tunduk? Karena rendah sekali dari antara lantai ke siripnya di atas platnya rendah 1,70 meter. Sedangkan ketinggian saya itu saudaraku ya, tinggi saya punya badan itu 1,77 meter 78 kurang lebih itu. Jadi kalau 1,70 meter mana sirip itu umpamanya siripnya itu lebarnya kurang lebih sekitar 20-an atau kurang lebih. Nah, itu tambah pendek lagi, berarti jangkauannya itu jarak 1,50 meter. Banyak sekali itu saudaraku itu di lapangan itu. Nah,
Jadi kalau kita tadi di walek jangan mencoba-coba ya, karena itu di bangunan di walek, walek itu bukan sesaat. Kalau sudah dia beradaptasi, dia sudah berkeloni. Selama-lamanya itu walek. Sampai punah di situ, sampai itu bangunan itu hancur bonyok. Jadi diusahakan saudaraku ya, itu bangunan. Kalau kita membangun walek jangan setengah-setengah. Nah, jangan kita mengatakan gini aja dulu, nanti kita ini gini aja dulu, jangan. Karena walek itu selama-lamanya, bukan sesaat, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Ya saudaraku ya, diusahakan itu, dioptimalkan bagian dalam semua. Nah, kalau perlu itu makanya teman-teman kita itu yang dia punya dana mentok, dia punya dana istilahnya banyak, dia itu membangun sampai permanen itu bertingkat-tingkat, dia cor lebih kuat daripada bangunan pribadi. Karena kenapa? Walek itu jangka panjang. Walek itu jangka panjang saudaraku. Jadi kalau kita menggunakan semacam kayak ibaratkan bangunan kayu, apalagi kalau kayunya itu cepat rapuh, cepat dimakan rayap, wah itu patah ujungnya. Gimana kalau sudah banyak waleknya? Umpamanya, karena ini ada juga terjadi bagian bawah ini. Tidak usah saya yang jelasnya bagian sulbar ke bawah. Ada di situ saya dapat itu ada rumah kayu ada 2. Karena saya beli sarang itu waktu saya yang datang di situ, luar biasa dia punya walek. Dia panennya itu 2,5 kilo itu 1 bulan. Coba, berarti 20 juta lebih 1 bulan itu panennya. 2 bangunan ini bangunan kayu. Nah sedangkan itu kayu saya lihat itu kayu udah mulai kalah. Karena itu kotoran walek itu tajam, lebih tajam daripada garam. Nah kalau kena itu seng itu langsung berkarat itu. Spandek langsung berkarat. Kalau kena kayu itu biasa cepat itu rapuh. Kalau kotoran walek tajam. Saudaraku, apalagi kalau jarang dibersihkan. Berarti kalau bangunan kayu itu gimana seperti itu yang teman-teman kita yang sudah panen 2 kilo lebih, 2,5 kilo kurang lebih itu 1 bulan. Nah ini sudah mulai kalah. Nah, tapi saya lihat itu pernah saya lihat lagi di situ lewat, saya perhatikan dia bungkus batu. Dia bikinkan batu batako itu keliling. Nah itu dia bikinkan batu batako, tapi tetap itu terhambat juga burung. Karena kenapa? Burung itu kalau sudah ditempatkan di situ, kan pernah saya jelaskan, walek itu kalau sudah dikenal tempatnya di situ langsung kita rombak, jangan harap, pasti akan stres itu walek. Nah makanya kalau kita sebelumnya kita itu melangkah di dunia walek, kita harus pikir dulu, istilahnya persiapkan memang matang-matang kita punya kuda-kuda. Maksudnya kuda-kuda itu untuk kedepannya. Karena ini walek bukan sesaat, bukan mencoba-coba. Saya coba dulu, nanti baru ini, itu nantinya itu yang paling parah itu saudaraku ya, mohon maaf ya, banyak sekali itu. Banyak itu dianggap remeh itu. Ya asal jadi. Nah, dibungkus apa gini, terpres dibungkus pinggirannya. Aduh. Walek itu saudaraku itu bukan sesaat. Itu walek itu jangka panjang. Yang gimana kita pikirkan itu, ini bangunan ini dia bisa kokoh bertahan sampai puluhan tahun. Ya saudaraku ya. Nah, terkecuali kayu uling, ya kayu uling. Istilahnya kayu yang keras ya kayak besi itu, itu tahan itu. Kalau untuk walek. Nah itu saudara ya. Jadi jangan dianggap remeh saudara kalau kita terjun di dunia walek. Jadi usahakan saudaraku ya yang bagian dalam itu dioptimalkan ya. Selalu saya kupas, setiap saya ngonteng selalu ngikuti itu bagian dalam ruangan RBW, karena di situ memang letaknya rahasianya walek. Kalau kita mau berhasil, kita mau menghasilkan namanya hasil jerih payah di situ di dalam ruangan RBW. Di situ inti. Ya, yang mana intinya yang selalu saya kupas mengenai itu kelembabannya, suhunya, suaranya bagian dalam, pantulan cahaya masuk yang terang itu diusahakan itu dikurangi. Itu semua itu. Nah, itu kolam dikontrol semua yang kolamnya. Kalau menggunakan kolam, kalau menggunakan baskom atau alat penampung air yang lain kan banyak yang macam-macam itu yang bisa kita tampung air. Kan itu kelembaban itu datangnya dari air. Nah, itu mencapai kelembaban. Ya, ada juga yang menggunakan AC. Ada pernah saya dapat itu teman-teman kita itu dia itu Cina menggunakan AC. Nah, tapi tidak jadi masalah. Tetapi kalau saya saudaraku jangan menggunakan AC.
Karena itu kalau AC, kalau apalagi kalau AC banyak di dalam, tidak jadi masalah. Kalau bangunan luar semacam kayak 3-4 AC tidak jadi masalah. Tapi kalau banyak AC itu saran nanti kering. Karena itu kalau AC, kalau kita kasih gini kulit itu tergores putih, dia tidak lembab, memang dingin. Ya, jadi itu mendekati antara hawa udara dengan AC itu. Beda dengan kolam, karena itu lembab. Nah, lembab. Nah, itu ya saya selalu saya utarakan di konten tutorial saya, saudaraku, diusahakan itu gimana caranya supaya kita kontrol bagian dalam. Bagian dalam di kolam supaya jangan dibiarkan itu kolamnya kosong, ya. Ya. Banyak juga saya lihat itu saudaraku itu di dalam ruangan LBW ya, itu yang kasih melengket itu kotoran walik. Wah, itu kotoran walik diambil dari luar. Ya, tetapi ini yang pemula saya banyak. Itu kotoran walik diambil baru diaduk di baskom. Diaduk di baskom baru diambilkan kuas, dicat itu dindingnya pakai kotoran walik. Nah, itu. Sebenarnya memang aromanya itu memang, tapi kan beda-beda cara menangani bangunan sesuatu. Ya, tidak jadi masalah, saya tidak salahkan juga. Anda saya salahkan juga. Tetapi kalau saya itu saya tidak menggunakan kayak gitu, saudaraku ya. Kenapa saya mengatakan saya tidak menggunakan yang semacam kayak gitu? Saya itu mengalami. Kenapa saya bilang mengalami? Saya unggulkan itu kelembaban dan suhu di dalam, dan ruangannya harus gelap. Pantulan cahaya dari luar itu masuk itu saya kurangi, saya kasih remang. Nah, ini kemarin juga ini ada pertanyaan di luar ya, di luar lapangan, karena saya keluar kemarin itu ada pertanyaan itu mengenai burung hantu lagi. Wah, itu sudah capek itu dia pasangkan itu lampu itu yang apa ya, yang lampu-lampu sorok itu yang berkedip-kedip itu, ada warna biru, warna merah, warna hijau, warna putih itu cahayanya. Nah, tetap dia masuki burung hantu. Berarti saya bilang, oh berarti itu burung hantu yang kebal ya, tidak takut sama cahaya itu. Saya kasih panduan satu saja saya kasih. Beli jarum 3 dos, karena dia ukuran LMB-nya itu kurang lebih 30 lebar, panjang 1 meter. Berarti dia kurang lebih 3 dos dia gunakan itu jarum. Ukuran jarum yang kita gunakan itu 21 jarum jahit, bukan jarum tangan, jarum yang dipakai menjahit baju, dan jarum mesin. Ya, 21 atau 24. Kita gunakan itu, kita runcingkan itu di traples. Ya, kita jejer. Jaraknya kayak gini. Umpamanya ini jarum, ada lagi jarum kita pasang dulu. Nah, itu pernah saya jelaskan itu saudaraku ya. Ini pertanyaan kemarin di lapangan yang saya dapat ini. Dia mengeluh. Nah, dia mengeluh saudaraku. Ini yang punya bangunan ini bupati, ya. Tidak usah saya sebut namanya itu bupati, daerahnya juga. Yang jelasnya bupati punya. Tetapi ada penjaganya. Saya sempat kemarin itu konsultasi. Dia mengeluh sama saya. Nah, ini bukan pertanyaan di bawah komentar, tapi dia mengeluh ini dari lapangan ini. Kemarin saudaraku ya. Jadi saya kupas ini mengenai ini. Jadi saya mengatakan sama dia, belikan jarum. Mudah-mudahan tidak akan, karena pernah ada saya juga kasih panduan. Nah, itu yang saya kasih panduan itu kelihatan itu burung hantu tidak mau masuk, karena pernah burung hantu itu kalau dia masuk itu tidak langsung itu terbang masuk seperti walek, langsung terjun masuk dari luar masuk ke LMB-nya, tidak, pasti dia bertengker dulu di lubang LMB yang segi 4, pasti bertengker baru dia masuk, karena dia punya sayap itu lebar, burung hantu besar, ya, bertengker dulu. Berarti kalau ada di situ jarum kita pasang di situ di LMB-nya, dia tusuk itu jarum itu kan tajam. Tapi jangan mepet, jangan terlalu mepet saudaraku ya. Kalau mepet itu bisa bertengker di sini, tidak kena kaki, karena baku usahakan kasih jarak sekitar jaraknya kayak gini, berapa 2 cm ya jaraknya jarum, 1,5 cm lah. Nah, kita pasang jarum itu, nanti setelah dipasang jarum itu yang jarum jahit tadi ukurannya itu 21 bisa 24, tapi yang paling bagus 21. Kita ambil itu traples yang agak tipis, jangan traples tebal, karena kalau kita menggunakan traples tebal itu agak susah itu masuk itu jarum. Jadi gitu ya, ukuran berapa ya, berapa mili itu traples. Setelah kita selesai pasang semua ya, kita pasang, jangan dipasang di situ di lubang LMB-nya saudara, kita pasang di bawah. Selesai kita pasang di bawah, sisa kita ukurannya berapa panjangnya,
Selesai kita pasang, baru kita pasang, kita naik di LMB, pasang itu, balik itu. Jadi itu runcinya dia menghadap ke atas semua, ya, sampai itu 1 meter itu panjangnya. Nah, itu banyak terjadi saudaraku. Saya kasih pendoang itu. Sekarang sudah dimasuki lagi burung hantu dan dia tidak memasang lagi lampu, ya. Nah, kalau dimasuki, di istilahnya diintai burung hantu, nah, kalau enggak jadi masalah, enggak usah. Tetapi kalau burung hantu sudah menjajah ke situ, itu bahaya sekali itu, karena pantangan membuat walek, menghambat itu saudaraku, karena burung hantu itu bahaya sekali. Kenapa saya mengatakan bahaya itu? Coba dengar ya. Yang itu burung hantu itu walet itu takut itu. Kalau dia bunyi di dalam, pertama berarti ada rasa stres. Yang kedua itu dia makan induk. Dia makan induk itu burung hantu. Yang ketiga dimakan juga kanakan. Dia punya anak walik, dia makan juga. Yang keempat dimakan telur, dimakan juga telurnya. Coba saudaraku ya. Begitu pun juga sarang, dia makan juga itu. Terkecuali kalau ada induk, ada telur dia dapat, itu sarang dia makan. Hanya sasarannya dia itu induk, anak dan telur. Burung hantu itu bahaya sekali saudaraku ya. Pernah saya jelaskan ini, pernah saya angkat ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling fatal ini, banyak sekali itu yang keluhan petani. Sampai kemarin itu yang saya konsultasi, dia katanya dia mencari senapang, dia mau tembak itu. Dia mau tembak itu burung hantu. Banyak itu saudaraku ya. Jadi kita gunakan jarum itu tadi. Itu jarum mesin 21, ukurannya jarum mesin 21. Kalau tidak salah itu jarum lepis yang dipakai biasa menjahit lepis. Karena kalau jarum pentul itu lembek, kalau kita tancapkan di terples bengkok. Jadi jangan pakai pentul. Lembek itu kalau jarum pentul, kita gunakan itu jarum jahit yang di mesin, yang jarum lepis 21. Bisa juga sebenarnya 24. Ada ukurannya itu, ada nomornya itu, jarum 24, 21. Itu tajam. Itu cara menghindari burung hantu. Kalau itu toke tadi yang dari luar pernah juga saya jelaskan itu. Pernah saya jelaskan itu mengenai itu adanya semplak. Kita itu gunting itu sudut tujuhnya, baru kita silang bengkok atas, bengkok naik, bengkok atas, bengkok naik, keliling itu lubang supaya itu toke tidak masuk. Jangan ada prei. Kalau ada prei di situ selanya nanti masuk toke. Tapi kalau dia modelnya gini runcing, ya, itu semplak, itu tidak akan toke, tidak bisa masuk. Dan bertanya juga, ada yang bertanya juga. Jadi begini bang, seumpamanya itu jarum tadi, ya kembali saya ini lagi tadi ini tadi saya kembali. Ini bagaimana bang kalau itu jarum kira-kira tidak dikena ke itu walek? Kalau dia terbang masuk di walek itu jarum. Itu walek pintar. Walek itu melihat, tajam dia penglihatannya. Sedangkan itu makanannya saja di udara itu kecil sekali, dia bisa lihat. Aman itu walek. Kan itu jarum kan tidak terlalu panjang saudara. Hanya berapa senti itu naik itu. Dia punya ketajamannya, maksudnya itu runcinya, ujungnya. Hanya yang menghindari ini burung hantu. Karena burung hantu itu kalau dia mau masuk di dalam ruangan LMB, pasti bertengker di situ dulu. Bertengker di LMB-nya. Jadi kalau dia bertengker, kena itu dia punya kaki. Dia punya kaki itu burung hantu. Sudah ada berapa ya saudara, saya sudah tanyakan itu. Sampai itu burung hantu trauma. Tidak. Itu teman-teman yang bertanya sama saya, kenapa itu burung hantu saudara? Itu tidak mau masuk lagi di luar saja itu, di atapnya itu, posnya itu bertengker bunyi terus. Ya kan adanya tadi sudah dikena itu tadi kakinya itu jarum. Kan itu jarum tajam. Ya jangan pakai paku ya, jangan gunakan paku. Paku itu tidak terlalu runcing dia punya kepala. Istilahnya ujungnya. Paku, tidak usah pakai paku, tidak usah. Kita pakai jarum. Beda. Baru jarum itu dia kan bajak. Dia tidak berkarat. Jadi biar kena hujan, kena air itu tidak berkarat. Beda kalau paku itu kalau lama itu berkarat. Ya berubah jadi kuning. Karena besi. Kalau jarum itu jarum biasanya itu kalau kita bengkok itu langsung patah karena dia bajak. Dia itu kuat, dia punya bahan. Ya jadi paham saudaraku ya, itu mengenai tadi saya kupas mengenai toke dengan itu tadi burung hantu. Ya. Jadi okelah saudaraku.
Saya sudah angkat tadi ini mengenai pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar itu mengenai adanya toke yang bisa menghambat populasi walet, koloni walet. Begitupun juga istilahnya perkembangan biak itu tidak akan bertambah banyak karena adanya tadi toke di dalam. Begitupun hama-hama yang lain, ya. Yang mana sama hama-hama yang lain, yang predator-predator lain itu tadi yang semacam kayak kecoa. Itu kecoa itu bisa kikis sarang walet, menghambat sekali juga itu saudaraku ya. Kecoa, semut, tikus, semua itu kita harus hindari. Kita harus basmi kalau ada kita dapat di dalam ruangan RB. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kapan kita biarkan itu fatal ujung-ujungnya. Kembali sama kita juga. Kita ikut stres. Kenapa? Karena kita biasa membuka sarang itu sarang bocor-bocor. Ada saya punya di rumah itu di kamar itu bocor-bocor sarangnya itu dihantam itu predator kecoa. Bocor-bocor itu sarangnya itu, sarang mangkok itu. Aduh, ada berapa itu saudaraku, makanya saya semua basmi semua itu. Nah, itu. Jadi kita perlu hindari, kita perlu jaga jangan sampai terjadi adanya yang tidak kita inginkan. Begitupun juga walek, yang terutama walek. Walek itu kasihan karena dia itu tinggal di dalam, beranak di dalam, istilahnya bertelur di dalam, bersarang di dalam. Berarti diusahakan itu gimana caranya supaya kita bisa menghambat semua itu. Menghambat itu kelanjutannya itu predator. Kalau ada, usahakan kita adakan penyemprotan ya. Nah, karena cepat sekali juga berkembang biak itu predator di dalam, semacam kayak semut. Itu cepat sekali saudaraku, cepat. Nah, semacam kecoa, itu kecoa itu paling 1-2 sudah disemprot itu 1,5 bulan 2 bulan itu banyak lagi itu yang kecil-kecil lagi. Baru ratusan itu sampai ribuan itu. Tapi cepat itu mati kalau kita semprot. Itu kecoa, cepat sekali itu. Nah, beda kalau toke. Nah, itu tadi caranya mengatasi toke. Yang paling bagusnya itu kita itu cari saja di dalam baru kita pukul. Nah, itu hanya itu cara mengantisipasi toke. Kecuali di luar bangunan, di dinding di luar dia mau masuk itu tadi itu. Itu yang semplak. Nah, semplak kita keliling itu LMB-nya baru kita gunting, baru kita silang itu ujungnya itu kan tajam itu kalau sudah kita gunting. Tapi kita gunting persegi 3. Ya, persegi 3 berarti kita bengkok naik, bengkok turun. Jadi dia itu kayak gergaji modelnya. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan, keliling itu. Jadi itu toket tidak akan masuk. Kalau memang lewat di situ. Tetapi kalau ada jalan lain ya saya tidak tahu saudaraku ya. Nah, kalau bangunan permanen itu bangunan cori itu hanya satu jalannya. Kalau toke di situ LMB-nya, tidak ada lain. Kalau apalagi kalau semacam kayak pintunya itu bagus pintu besi rapat itu tidak bisa masuk. Terkecuali di situ LMB itu tadi. Ya, ada itu saudaraku konten-konten tutorial saya, ikuti konten tutorial saya itu. Nah, itu konten-konten reguler itu yang konten-konten panjang. Ya, ada juga video sore itu saudaraku. Makanya kalau kita mau nonton saudara ya, mau melihat perkembangannya, nonton juga video sur. Karena video sur itu banyak di situ, ilmu-ilmu pengetahuan di situ, mengenai adanya walek di situ. Nah, ada semua itu, panjang itu. Karena itu video sur kalau tidak salah saudaraku itu kurang lebih sudah mendekati 600 video sur. Ikuti saja di situ, ada semua itu, mulai dari sarang, tingkatan sarang, kualitas-kualitas sarang, model-model sarang, warna-warnanya sarang. Gitu ya. Karena saya itu kalau saya beli sarang itu saya itu biasa saya bikin video pendek baru saya upload ya. Begitupun juga kalau saya masuk di dalam saya punya bangunan, saya bikin video sur itu yang kanakannya itu yang mau bertelur, yang mengeram, yang baru 1 telurnya, yang 2 telurnya, yang anaknya jatuh ke bawah, ada semua itu di video sur saudaraku ya, lengkap itu. Saya kita telusuri saja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita mau angkat, silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Nanti saya angkat secara berdetail dengan meluas. Nah, supaya saudara kita itu bisa paham. Nah, biasa itu saya jawab di tulisan. Itu hanya singkat. Tetapi biasa juga saya angkat melalui tutorial karena biasa teman-teman kita meminta dia tolong pencerahannya Bang, tolong penjelasannya mengenai ini. Makanya biasa saya itu tulis di bawah kolom komentar ya, tunggu konten tutorial selanjutnya. Kalau ada waktu luang saya angkat. Namun saya jawab di bawah, tetap saya angkat itu. Yang penting itu pertanyaannya penting. Ya, istilahnya bukan asal-asalan. Kalau mengenai dunia walet saya akan angkat secara berdetail. Makanya konten-konten saya itu panjang-panjang saudaraku.
panjang-panjang, karena biasa saya itu rangkum ada 2 pertanyaan 3 pertanyaan dalam satu konten biasa. Nah, supaya cepat itu memahami ya saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, ini kan sudah panjang lebar, ini sudah sudah hampir ini 35 menit ya saya berbicara. Jadi mau maaf ini karena saya juga sibuk saudara. Insya Allah lain waktu, karena saya punya video tayang itu jam 7.30 ya. Ini bagian Sulawesi. Nah, jam 7.30 berarti setengah 8. Nah, jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya ini terselip salah karena adanya saya begini, dan saya juga masih belajar seperti saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan ini adalah ilmu pembelajaran bisa kita petik dan bisa kita gunakan, bisa kita amanatkan, bisa kita praktekkan. Tolong saudaraku ya di-share ya sama teman-teman ya, supaya bisa meluas, bisa ada ilmu. Karena saudara-saudara kita kalau share itu, saudara-saudara juga dapat hasilnya ya. Saudara kan tahu ya, kalau kita memberi ilmu sama orang itu kan ada pahalanya ya, istilahnya sedekatul jariyah kalau kita sebagai umat ya, umat muslim. Begitu pun juga agama-agama lain tanpa terkecuali itu ya, agama Kristen, Buddha, Konghucu, Protestan, pokoknya Hindu, semua sama itu, saling mendukung ya. Tidak ya, kita sebagai manusia saling menghargai ya, satu sama lain. Bahasanya kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, itu maksudnya. Oke lah, jadi mohon maaf saudaraku, saya ulangi karena saya ini manusia biasa, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati silakan jangan diambil. Tapi perlu kita saring dulu. Ya, kalau mau ditanyakan jangan suka-suka, silakan terus di bawah kolom komentar. Yang belum sempat saya angkat, yang sudah lama komentar kembali, nanti saya angkat kalau ada luang waktu. Oke? Inilah pembelajaran buat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.